Di balik hamparan hijau Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, terdapat sebuah kampung yang tumbuh dari perjalanan panjang dan kerja keras para pendahulunya. Kampung itu bernama Karya Agung, sebuah kampung agraris yang terletak di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Kampung Karya Agung berdiri pada kisaran tahun 1982 hingga 1983, berawal dari wilayah Kampung Tua, Pulau Batu. Sejarah kampung ini tidak lepas dari program transmigrasi nasional pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Dari berbagai daerah di Pulau Jawa, para pendatang membawa harapan, membuka lahan, dan membangun kehidupan baru di tanah yang kala itu masih sunyi. Kepemimpinan pertama Kampung Karya Agung dipegang oleh Bapak Sahroni yang menjabat selama 14 tahun. Estafet kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Risman, Pak Pansebon, hingga kini berada di tangan Bapak Jonijar, kepala kampung terpilih pada periode 2023 sampai 2031. Dengan luas wilayah sekitar 1000 hektar, Kampung Karya Agung terbagi ke dalam 4 dusun dan 10 RT. Pada tahun 2025, kampung ini dihuni oleh 1.788 jiwa dengan 556 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, hidup berdampingan dengan masyarakat Lampung, Ogan, Sunda, dan juga Bali dalam harmoni sosial yang terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, saya Kepala Kampung Karya Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, Lampung, akan menyampaikan program-program kampung yang alhamdulillah selama saya menjabat dan sampai saat ini sudah saya laksanakan, sudah terrealisasi semua dalam istilahnya bangunan rapat beton, sudah itu sumur bor, sudah itu pos kambling, mudah-mudahan istilahnya bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai kampung agraris, kini kehidupan masyarakat Karya Agung berpijak pada sektor pertanian dan juga perkebunan. Sawah membentang, kebun singkong karet, dan sawit menjadi sumber utama penghidupan, disertai kebun buah serta sayuran yang menopang kebutuhan seharian warga. Di bawah kepemimpinan Bapak Jonijar, pembangunan kampung diarahkan dengan prinsip transparansi dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. Dana desa dialokasikan secara jelas, salah satunya untuk pembangunan tembok penahan tanah TPT di area lapangan kampung, sebagai upaya menjaga keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dibangun pula jalan rapat beton yang sebelumnya berupa tanjakan tanah merah. Jalan yang dahulu licin dan berbahaya saat musim hujan, kini menjadi akses yang aman dan nyaman bagi warga. Tak jarang, pembangunan sederhana ini menjadi penentu keselamatan dan kelancaran aktivitas sehari-hari masyarakat. Jalan ini Pak, ini sangat parah dulu, sangat parah kan, ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Nah sehingga kami selaku pemerintahan kampung mengambil kebijakan, maka rapat beton lebih kurang panjangnya 55 meter. Nah oleh sebab itu, dengan adanya jalan ini untuk akses masyarakat, ini dibangun pada tahun 2025 Pak, untuk dana desa tahap 2. Nah di yang sebelah kanan saya ini adalah gardu yang tadinya sangat darurat, dari kayu dan bambu, sehingga alhamdulillah sekarang sudah permanen. Nah oleh sebab itu ini manfaatnya sangat besar untuk masyarakat yang tadinya mobil ini lewat ini dideret Pak, nggak bisa lewat karena tanah merah kan, tanah ekstrim. Untuk menjaga keamanan lingkungan, kampung ini juga membangun pos ronda atau pos kambling yang kini menjadi tempat istirahat dan berteduh warga saat menjalankan ronda malam, terutama ketika hujan turun. Tak hanya pembangunan fisik, perhatian juga diberikan pada kesejahteraan sosial. Bantuan langsung tunai BLT disalurkan kepada warga yang berhak, membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
dan juga istilahnya bantuan langsung tunai yang langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan penerima BLT bisa bermanfaat, bisa membantu kebutuhan selain penerima. Ya baik, sekarang saya berada di rumah Ibu Saminem selaku penerima bantuan langsung tunai yang berada di Kampung Karya Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Izin bertanya sedikit Ibu tentang adanya bantuan yang Ibu terima tersebut. Iya. Itu dengan Ibu menerima bantuan tersebut bermanfaat atau tidak sih Bu? bermanfaat untuk beli beras belanjaan. Berarti Ibu menggunakan uang dari bantuan tersebut untuk beli kebutuhan dapur Bu ya, Iya. kebutuhan pokok makan sehari-hari seperti beli beras, cabai, berambang bawang dan lain sebagainya. Ikan asin, Dan tanggapan Ibu mendapatkan bantuan itu gimana? Senang atau enggak Bu? seneng, Senang Bu ya. Ha. Senang banget atau senang aja nih Bu? seneng banget. Senang pakai banget Bu ya. Iya. Dan harapan Ibu ke depannya gimana nih? Untuk bantuan langsung tunai ini masih pengen ada atau enggak Bu? Ya masih lah, kalau dikasih ya saya terima. Kenapa alasannya kok masih pengen ada untuk bantuan langsung tunai ini Bu? Lah saya nggak ada yang nyarikan, bapaknya sudah nggak ada. Ya, jadi berharap agar bantuan langsung tunai ini tetap terus ada Bu ya. Karena memang benar-benar membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Sebagai langkah menuju kemandirian ekonomi, Kampung Karya Agung mendirikan BUMDes yang bergerak di bidang pengemukan sapi. Program ini menjadi harapan baru bagi peningkatan pendapatan kampung, membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Dan juga istilahnya alhamdulillah istilahnya di tahun 2005 ini sudah terlaksana juga dan mulai berjalan BUMDes tahanan pangan yaitu sapi. Mudah-mudahan istilahnya bisa bermanfaat untuk kampung. Ya baik, sekarang saya bersama Bang Peter Hen yang dimana sekarang saya berada di kandang milik Bumkam Berkah Jaya Karya Agung Bang ya. Ya. Izin bertanya sedikit tentang BUMDes yang Abang kelola nih. Ya. Ini untuk jenis sapinya itu menggunakan jenis apa sih Bang? Tapi Sapi Bali, Bali, katanya Bang ya. ya. Dan untuk kalau pengurusan sapi itu rumit gak sih kira-kira? ya nggak serumit amat sih, kita kan pengemukan sapi kan khusus untuk BUMDes Berkah Jaya Karya Agung kan, pengemukan ya kita diaretkan, diupahkan sama orang. Oh berarti tidak terlalu sulit Bang ya untuk Ya. pengurusannya. Ya, Dan tanggapan Bang Peter Hen nih tentang adanya BUMDes ini seperti apa Bang? ya alhamdulillah kan bisa ada mengangkat orang kerja untuk cari perawatan sapinya kan. Nah BUMDesnya bisa berkembang kan gitu kan. Untuk hasilnya kan pengemukannya kan mungkin 5-6 bulan sekali dijual gitu kan. Oh berarti 5 sampai 6 bulan sekali 6 dijual. Iya. Nanti setelah dijual dibeliin bibit baru gitu Iya, ya, Bang, diolah ya? kembali. Itu nanti ketika membeli bibit baru itu di umur sapi ketika berapa bulan sih Bang? Kira-kira ya seperti ini lah, lagi remaja-remaja kayak gini lah. Lagi remaja-remaja Iya. gini Bang ya. Dan nanti dioper setelah sudah kelihatan Udah layak dijual, dewasa gitu Bang, ya? baru dijual gitu. Dan harapan Bang Peter Hen nih untuk BUMDes ini seperti apa Bang? Untuk harapan saya supaya majulah, untuk berkembang lah, untuk usaha modal kampung gitu. Ya kani malam sampai pagi kani yak mata padam terbita diniku. Ya kani malam sampai pagi kani yak mata padam terbita diniku. Ku tunggu-tunggu bang jak kani mitkani idang api daya kami dounani. Aduh sayang, aduh sayang.
kita sama-sama istilahnya masyarakat Kampung Karya Agung akan menjaga dan merawat. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada pemerintah pusat dan provinsi Kabupaten Kanan menyampaikan ucapan terima kasih telah istilahnya membantu istilahnya Kampung Karya Agung dalam istilahnya bantuan anggaran-anggaran yang dari pusat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pagi hani yang ada pedom terbisa diniku. Tunggu bang jangan mitani kidan akidaya mangido gunani. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Anda nikmati hatimu busuya dan jadi laju kampulipang tegas. Anda nikmati hatimu busuya dan jadi laju kampulipang tegas. Sayang diriku bang menghidup banding. Kampung Karya Agung adalah bukti bahwa pembangunan bukan hanya tentang pembangunan, tetapi tentang manusia, harapan dan masa depan yang tumbuh perlahan dari tanah oleh tangan-tangan yang tak pernah lelah bekerja.